Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rizky dari kelompok 9 kelas Palembang dengan beranggotakan kelompok saya yaitu Dimas Prasetyo dengan ujung NIM 012 dan Zakvan Fahri Paskaditya dengan ujung NIM 100. Kami di sini ingin menjelaskan tentang tugas integrasi numerik metode kaidah Simpson 1/3 yang kami gunakan ini. Oke, mungkin langsung ke penjelasannya saja, yaitu pada poin A yang berisi latar belakang. Jadi, kenapa kami gunakan metode Simpson 1/3 ini? Karena integrasi merupakan konsep penting dalam matematika yang sering digunakan untuk menghitung luas di bawah kurva, volume, serta berbagai permasalahan di bidang teknis dan sains. Namun, tidak semua fungsi dapat diselesaikan secara analitik atau menggunakan rumus integral biasa. Jadi, biasanya terjadi karena bentuk fungsi yang terlalu kompleks atau tidak memiliki anti turunan yang sederhana. Oleh karena itu, jadi kami gunakan pendekatan numerik yang disebut integrasi numerik. Metode ini bekerja dengan cara membagi suatu interval menjadi bagian-bagian kecil, kemudian menghitung nilai fungsi pada titik-titik tertentu untuk mendapatkan pendekatan nilai integral. Salah satu metode yang cukup akurat adalah metode Simpson 1/3 yang kami gunakan ini. Jadi metode ini menggunakan pendekatan kurva parabola sehingga hasilnya lebih teliti dibandingkan metode sederhana seperti metode trapesium. Jadi dalam tugas kami ini, metode Simpson 1/3 ini diimplementasikan menggunakan program Python agar perhitungannya dapat dilakukan secara otomatis dan memiliki tingkat presisi yang tinggi. Lanjut ke poin B, dasar teori. Jadi di sini ada secara umum integral tentu suatu fungsi dapat dituliskan sebagai berikut. Ya ini batas atasnya dan bawahnya. Batas atasnya dianalogikan menjadi poin B dan batas bawahnya dianalogikan menjadi poin A. Ini rumusnya yang di mana A adalah batas bawah, B adalah batas atas, sedangkan Vx adalah fungsi yang akan diintegralkan. Dalam metode Simpson 1/3 ini, interval A dan B-nya ini dibagi menjadi beberapa bagian sama panjang, dengan syarat jumlah bagiannya harus genap. Jadi lebar tiap interval bisa dinyatakan sebagai H sama dengan B min A per N. Jadi titik-titik pembagi kemudian dihitung menggunakan rumus yang kami gunakan yaitu XI sama dengan A plus IH. Metode Simpson 1/3 ini juga menggunakan metode pendekatan parabola untuk memperkirakan luas daerah di bawah kurva dengan rumus utamanya yaitu ini mungkin tidak bisa saya sebutkan karena terlalu panjang. Jadi lanjut ke koefisiennya pada metode ini mengikuti pola itu 1, 4, 2, 4, 2, 4 seterusnya sampai satu lagi. Hal ini bertujuan untuk memberikan bobot berbeda pada setiap titik sehingga hasilnya lebih akurat. Selain itu, metode Simpson memiliki galat atau error yang relatif kecil dengan orde E sama dengan O buka kurung H pangkat 4 tutup kurung. Ini artinya ini semakin kecil nilai H atau semakin banyak pembagian intervalnya, maka hasil pendekatan akan semakin mendekati nilai sebenarnya. eh di sini ada, oh, ini untuk fungsi yang kami gunakan, mungkin tidak bisa saya sebutkan karena fungsinya terlalu kompleks. Ini.
Mungkin langsung lanjut saja ke poin B yaitu flowchart. Untuk flowchart pertama ini flowchart fungsi Vx. Hmm, untuk penjelasan flowchart fungsi Vx-nya ini, yang pertama yaitu ada start. Start ini untuk start ini menandakan awal proses perhitungan fungsinya ini. Input parameter dan X-nya ini, programnya ini menerima nilai X dan semua konstanta yang akan digunakan dalam fungsinya. Lanjut ke poin ketiga. Poin ketiganya ini konversi X ke presisi tinggi, nilai X diubah ke tipe numerik khusus agar hasil lebih akurat dan tidak banyak error pembulatan. Hmm, di sini ada hitung terminal satu. Eh, ya di sini ada terlewat tadi. Di sini ada cek kondisi, kondisi mutlak. Mutlak yaitu mengecek apakah X terlalu kecil atau mendekati nol. Lanjut jika ya, kalau jika ya nilai X disesuaikan. Kalau jika tidak langsung ke perhitungannya saja. Untuk langsung ke hitung terminal satu ini, dihitung terminal satu ini dibagi menjadi tiga komponen yaitu terdiri eksponensial, trigonometri, dan juga logaritma. Dan di terminal keduanya ini ada dua komponen seperti fungsi trigonometri, akar dan akar kuadrat. Dan di poin 2 dari bawah ini hitung Vx sama dengan terminal satu min terminal 2 ini artinya ini menggabungkan hasil kedua perhitungan menjadi nilai akhir fungsi. N. N ini proses selesai dan nilai Vx dihasilkan. Eh, Oke, mungkin ke penjelasannya dulu ini setelah langkah-langkahnya. Jadi flowchart ini menjelaskan untuk proses perhitungan fungsi Vx yang akan diintegralkan tadi. Prosesnya ini dimulai dari input nilai X dan parameter konstanta yang digunakan dalam fungsi kami. Setelah itu, nilai X dikonversi ke bentuk numerik presisi tinggi agar hasil perhitungan lebih akurat. Kemudian dilakukan pengecekan kondisi, yaitu jika nilai X terlalu kecil atau mendekati nol, maka akan disesuaikan untuk menghindari error, seperti pembagian nol atau mendekati nol, yang membuat hasil tidak keluar. Selanjutnya dilakukan perhitungan dua bagian utama yaitu di terminal satu dan terminal 2 tadi yang sudah saya sebutkan yang terdiri dari operasi matematika kompleks seperti eksponensial, trigonometri, dan akar. Setelah itu nilai fungsi dihitung sebagai selisih antara kedua bagian tersebut yaitu Vx sama dengan terminal satu dikurang terminal 2. Hasil akhir itu berupa nilai Vx tadi ini dan langsung ke proses N atau selesai. Mungkin langsung ke kaidah flowchart. Flowchart kaidah Simpson 1/3-nya ini. Oke, di sini ada start. Start ini awal proses perhitungan integral. Yang kedua ini ada input data. Input data ini untuk memasukkan batas bawah, batas atas, parameter fungsi, dan metode yang akan digunakan atau epsilon yang akan digunakan. Pilih ini yang ungu ini itu adalah pemilihan metode. Jadi pemilihan metode ini ada dua komponen yaitu berdasarkan jumlah partisi atau berdasarkan toleransi error. Jika pilih metode N ini partisi ada input N jumlah pembagian interval dan juga cek N genap jika ganjil ditambah satu agar genap supaya bisa dihitung oleh program yang akan kami gunakan. Karena bukan, karena Simpson itu wajib genap. Kalau ganjil, metode Simpson tidak bisa berjalan. Lanjut ke sebelah kanan,
yaitu jika pilih metode epsilon, jadi ada set n awal 2 ini artinya nilai awal partisi, hitung H yaitu panjang tiap interval, dan juga cek galat atau epsilon, artinya ini jika belum n ditambah 2, jika sudah sama dengan lanjut. Ini proses iterasi otomatis, jadi tidak perlu manual. Lanjut ke proses hitungan utama Simpsonnya ini, yang warna kuning ini, ada poin hitung H sama dengan B min A per N. Ini artinya menentukan jarak antar titik. Dan juga ada insiliasi total, yaitu total dari VA plus VB. Dan ada set K sama dengan 0. Set K sama dengan 0 yaitu variabel perulangan, dan cek K lebih kecil daripada N min 1 yaitu menentukan apakah loop masih berjalan atau tidak. Lanjut ke hitung XK sama dengan A plus K min H yaitu untuk menentukan titik ke min K-nya itu. Lanjut ke cek cek K ganjil atau genap. Jika ganjil ditambah 4 VXK, jika genap ditambah 2 XK. Update ke update K sama dengan K plus 1 itu artinya lanjut ke titik berikutnya. Dan juga, nah, mungkin untuk jalannya flowchart kaidah Simpson 1/3 ini segitu. Lanjut ke penjelasannya saja. Jadi flowchart Simpson 1/3 ini eh, menjelaskan langkah-langkah perhitungan integral menggunakan Simpson 1/3. Prosesnya ini dimulai dengan input batas bawah dan batas atas serta pemilihan metode. Apakah menggunakan jumlah partisi atau toleransi error. Jika menggunakan jumlah partisi, maka nilai n harus genap. Yang sudah saya jelaskan tadi, karena Simpson itu harus menggunakan nilai genap. Jika ganjil, akan otomatis diperbaiki oleh sistem Python kami. Jika menggunakan metode epsilon, maka program akan melakukan iterasi untuk mencari jumlah partisi yang memenuhi batas error. Setelah nilai n ditentukan, dihitung panjang interval H, kemudian dilakukan perulangan untuk menghitung nilai fungsi di setiap titik. Pada setiap iterasi digunakan pola, yaitu ada dua komponen, yaitu dikali 4 untuk indeks ganjil dan juga untuk dikali 2 untuk indeks genap. Setelah semua dijumlahkan, hasil integral dihitung dengan rumus Simpson 1/3. Hasil akhir ini akan kemudian ditampilkan di N. Oke, mungkin lanjut ke 3 yaitu flowchart Gallup-Simpson. eh Flowchart Gallup-Simpson ini sama. Yang pertama itu ada start, itu awal analisis error. Setelah itu ada input data ABN, itu awal jumlah iterasinya. Cek N genap, ini yaitu kalau jika tidak diperbaiki. Set I sama dengan 1 yaitu mulai iterasi. Ini mulai iterasi. Cek I kurang dari jumlah iterasi, ya ini untuk menentukan apakah loop lanjut ke hitung hanya ini panjang interval, sedangkan hitung I n-nya ini integral dengan n. Lanjut ke hitung I 2n yaitu sama dengan integral dengan partisi lebih banyak. Lanjut ke hitung Galat-Simpson yaitu selisih kedua hasil, dan hitung Galat teoritis yaitu menggunakan turunan keempat. Tampilkan hasilnya ini dari Galat-Simpson dan Galat teoritis tadi, semua data ditampilkan. Update n sama dengan 2n yaitu perbesar partisi. Update i sama dengan i plus 1 yaitu lanjut iterasi. Dan ini diulangi sampai selesai dan akan menghasilkan nilainya di n. Oke, mungkin untuk jalannya
flowchartnya ini cukup. Lanjut ke penjelasan dari flowchart Galak Simpson 1/3-nya ini. Jadi flowchart Galak Simpson 1/3 ini digunakan untuk menganalisis tingkat error dari metode Simpson tadi. Pertama, yaitu penggunaan memasukkan batas integral, jumlah partisi awal, dan jumlah iterasi. Kemudian dilakukan pengecekan jumlah apakah jumlah partisi genap. Selanjutnya dilakukan perulangan. Perulangannya itu menghitung nilai integral dengan n atau menghitung kembali dengan 2n. Selisih kedua hasil tersebut digunakan sebagai galat Simpson. Selain itu juga dihitung dengan galat teoritis untuk dibandingkan. Proses ini diulang beberapa kali untuk melihat bagaimana error semakin kecil. Tujuannya itu untuk menunjukkan bahwa metode Simpson kami ini menunjukkan metode Simpson semakin akurat saat partisi diperbanyak. Oke, mungkin lanjut ke poin keempat yaitu flowchart Galat teoritis. Oke, flowchart Galat teoritis ini sama itu masih ada start itu awal perhitungan, lanjut ke input data yaitu ABN parameternya. Nah, itu ada check and genap jika tidak diperbaiki, lanjut ke hitung H-nya, panjang interval, hitung titik tengahnya, hitung titik tengah yaitu sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung per 2. Itu hitung turunan keempat itu untuk mengetahui perubahan fungsi. Lanjut ke hitung galat teoritisnya ini menggunakan rumus Simpson tadi. Lanjut ke tampilkan hasil jika nilai error ditampilkan. Lanjut ke N. Hasil dari flowchart galat teoritis ini. Oke, mungkin cukup untuk flowchart Gala teoritisnya ini. Melanjut ke penjelasan dari flowchart Gala teoritis ini. Eh, Penjelasannya ini, flowchart ini menjelaskan cara menghitung Gala teoritis pada metode Simpson, Simpson 1/3. Langkah pertamanya yaitu adalah input batas bawah dan batas atas dan jumlah partisi. Kemudian dihitung panjang langkah H dan titik tengah interval. Selanjutnya dihitung turunan keempat dari fungsi di titik tengah tersebut. Nilai ini digunakan dalam rumus skala teoritis untuk mengetahui estimasi kesalahan. Hasil akhirnya ini berupa nilai galat teoritis yang menunjukkan tingkat akurasi metode. Oke, mungkin lanjut ke program flowchart program utama yang kami gunakan. Oke, untuk jalan-jalan untuk penjelasannya ini ada start yaitu program dimulai, lanjut ke input parameter yaitu program meminta penggunaan memasukkan nilai batas bawah. Batas bawahnya ini analogikan menjadi nilai A dan batas atasnya ini dianalogikan menjadi nilai B. Dan parameter fungsi lainnya sampai A sampai T. Input pilihan metodenya ini input pilihan metode. Nih, di sini ada titik percabangan pertama yang harus memilih apakah ingin hitung berdasarkan jumlah partisi N atau berdasarkan toleransi galat epsilon. Kalau di sebelah kirinya ini itu berdasarkan jumlah partisi N, ada input N ini penggunaan memasukkan angka jumlah partisi, lanjut ke cek genap atau ganjil. Ini karena syarat metode Simpson 1/3 ini adalah jumlah partisinya harus genap tadi yang sudah saya jelaskan di awal-awal. Jadi program memeriksa apakah N ini habis dibagi 2 oleh program Python kami. Jika ganjil, program secara otomatis menambah N dengan 1 buka kurung N sama dengan N plus 1 agar menjadi genap. Jika genap, program langsung ke tahap hitung. Hitung H, oke hitung H.
Program menghitung lebar interval dengan rumus H sama dengan buka kurung B min A per N. Sebelah kanan itu ada berdasarkan toleransi Galat atau epsilon. Ada pertama input epsilon, penggunaan memasukkan nilai toleransi misal. Contoh misalnya itu 0,0001. Lanjut ke inisiasi N awal, ini N sama dengan 2. Itu program biasanya memulai dengan nilai N kecil, misal N sama dengan 2. Lanjut ke langkah looping atau perulangan, ini program akan menghitung integral lalu mengecek apakah galat yang dihasilkan sudah lebih kecil dari epsilon. Jika belum, program akan menduplikasi jumlah partisi N sama dengan N2 dan menghitung ulang sampai syarat berterisi penuh. Oke, lanjut ke proses inti dari program kami yaitu insun 1/3. Setelah nilai dan setelah nilai N dan H didapat dari salah satu jalur sebelah kiri dan sebelah kanan, ini input N dan input epsilon, program akan memasukkan ke perhitungan utama. Yang pertama itu iterasi sigma atau penjumlahan. Program melakukan perulangan dari I sama dengan 1 sampai N minus 1. Logika pembobotannya ini, jika I adalah ganjil, nilai fungsi dikalikan 4. Jika I adalah genap, nilai fungsi dikalikan 2. Rumus akhirnya ini semua hasil penjumlahan tadi ditambahkan dengan nilai fungsi di ujung batas. VA plus VB, lalu totalnya dikalikan dengan H per 3. Output dan selesai. Bagian ini itu cetak hasil. Cetak hasilnya ini program menampilkan nilai hasil integrasi numerik ke layar. Tabel konfigurasi program juga menampilkan tabel yang menunjukkan perubahan nilai setiap iterasi untuk melihat bagaimana galat berkurang. Dan ada selesai N, program berhenti, menampilkan dari nilai yang kami gunakan. Oke, mungkin untuk jalannya sudah cukup saya jelaskan. Lanjut ke penjelasan dari flowchart program utama kami ini. Flowchart ini menggambarkan alur keseluruhan program kami. Proses dimulai dari input parameter, fungsi, serta batas integral. Kemudian pengguna memilih metode perhitungan, apakah menggunakan jumlah partisi atau epsilon. Jika menggunakan epsilon, program akan mencari jumlah partisi terbaik secara otomatis. Setelah itu, program akan menjalankan proses perhitungan integral menggunakan metode Simpson 1/3. Hasil perhitungannya ini ditampilkan ke pengguna, termasuk nilai integral dan informasi lainnya. Seperti ya ada 0, belakang titik itu koma belakang terakhir penggunaan terakhir yaitu ada pengguna diberikan pilihan untuk mengulangi program atau mengakhiri proses. Oke, mungkin untuk penjelasan dari vouchernya ini sudah habis. Mungkin bisa langsung ke codingan kami. Con- Contoh codingan kami. Oke, mungkin langsung ke contoh codingan kami yaitu seperti ini. Menggunakan pattern yang sesuai dengan voucher yang sudah saya jelaskan tadi. Mungkin langsung saya play aja. Ini. Ini untuk metode untuk tampilan terminalnya
yaitu ada eh, judul, yaitu ada metode Simpson-Lambert 3 dan ada pilihan masukkan konstanta di sini. Ada, oke, mungkin langsung ke contohnya aja, yaitu seperti saya masukkan nilai konstantanya ini satu semua. Nah, setelah semua variabelnya dikasih nilai, nanti ada batas integrasi, yaitu ada batas bawah. Misal contoh batas bawah yang saya gunakan yaitu 2, dan batas atas yang saya gunakan yaitu 4. Nah, setelah itu ada pilihan pilih kriteria berhenti, yaitu ada satu jumlah partisi dan juga dua epsilon. Di sini saya coba memilih kriteria jumlah partisi. Jadi tinggal klik satu, jumlah masukkan jumlah partisi wajib genap, harus genap. Oke, mungkin contoh yang saya gunakan mungkin bisa 100, 1000, 100.000, 100 saja. Ini langsung tekan enter aja, langsung menghasilkan hasil, mengeluarkan tabel-tabelnya. Dimulai dari tabel ada dari nilai per kelipatan 100, yaitu 100, 200, 400, 800, dan 1600. Mungkin ini tabelnya hasil akhirnya, ini nilai dari hasil akhir, dan ada pilihan dari setelah nilai hasil akhir ditampilkan di terminal, ada pemilihan ulangi yes atau no. Yuk, coba kalau kita ketik ya, coba kalau kita ketik N, otomatis program kami akan berhenti. Oke, mungkin penjelasan saya sudah cukup jelas. Mungkin akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Dimas. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Prasetyo. Saya dari kelompok 9. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan dari yang habis saudara kita jelaskan, yaitu Ahmad Khoirul Rizky yang telah menjelaskan tentang flowchart dan mungkin sedikit tentang programnya, codingannya. Jadi saya di sini akan melanjutkan menjelaskan tentang program secara terperinci. Nah, jadi di sini kita ada namanya deskripsi program. Di sini ada, kita tuh yang pertama tuh ada library-nya. Nah, pada bagian ini program itu memanggil library yang diperlukan untuk mendukung jalannya program. Jadi kita tuh kayak menggunakan library atau itu tuh sebagai alat bantu untuk menjalankan program itu, seperti IOStream, CMake. Nah, di IOStream itu untuk input dan output seperti check-in, check-out, CMake untuk menjalankan berbagai operasi matematika seperti eksponensial, logaritma, trigonometri, dan fungsi akar. Kemudian ada library IOManip digunakan untuk mengatur format tampilan output agar lebih rapi, seperti jumlah angka di belakang koma. Selain itu, ada juga nama Conio digunakan untuk fungsi get yang berfungsi untuk menahan tampilan layar sementara, dan Windows digunakan untuk fungsi sleep serta sistem CLS untuk membersihkan layar. Penggunaan using namespace std bertujuan untuk mempermudah penulisan kode agar tidak menuliskan std di setiap penggunaan fungsi standar. Dengan adanya library ini, program dapat berjalan dengan lengkap, efisien, dan mudah dibaca. Jadi tampilan awalnya yang telah disimulasikan sama teman saya, yaitu Ahmad Khoirul Rizky atau Kiki. Ini ada metode numerik, integrasi numerik, metode Simpson. Ini sama seperti yang tadi. Nah, kemudian ada fungsi loading bar itu untuk menunggu.
dia bakal loading terus menerus dengan i1. Jika kurang dari 1 dia akan bertambah terus sampai 100 sampai 100. Deklarasi variabel global. Nah, jadi ini untuk menginput variasi parameternya kita menggunakan deklarasi variabel global. Kemudian ada fungsi fx. Jadi fungsi fx itu rumusnya itu kita tulis dalam fungsi fx ini. Nah, fungsi turunan yang bakal diturunkan itu bakal dibikin fungsinya sendiri. Tuh, fungsi ini digunakan untuk menghitung apromasi turunan keempat dari fungsi fx menggunakan metode beda hingga finite difference. Perhitungan ini dilakukan dengan mengambil nilai fungsi beberapa titik di sekitar x, yaitu x min 2h, min h, plus h, dan plus 2h. Hasil dari perhitungan ini kemudian dibagi dengan h pangkat 4 untuk mendapatkan nilai turunan keempat. Fungsi ini sangat penting dalam menentukan estimasi galat pada metode Simpson. Dengan mengetahui nilai galat, program dapat menyelesaikan jumlah partisi agar lebih akurat. Fungsi ini biasanya digunakan ketika metode epsilon dipilih. Dengan demikian, fungsi ini berperan dalam meningkatkan ketelitian hasil perhitungan. Oke. Ini program utamanya di integer main double paling tuh ada penggunaan cout, cin, cout, cin dia terpakai jadi kita jelaskan tadi. Awal hingga akhir program dimulai dengan meminta input dari pengguna beberapa batas atas dan batas bawah integral. Kemudian pengguna diminta memilih metode perhitungan. Bisa menggunakan partisi, sesuai dengan perintah, dan juga epsilon. Jadi program akan secara otomatis mencari nilai n sesuai dengan berdasarkan batas galat yang diberikan. Tuh, ini kita input parameternya, input data A sampai T. Kemudian batas atas, batas bawah. Kita bisa milih partisinya epsilon atau partisi proses penentuan n. Kita bisa milihnya itu berapa nilai n. Tergantung dengan metode yang digunakan. Misalnya dia sepertiga Simpson, kita pakai genap. Kalau 3/8 kita pakai ganjil, yaitu kelipatan 3 seperti itu teman-teman. Ini hasilnya akan muncul seperti ini. Jika selesai nih, kita selesai menjalankan, dapat hasil, kita ada perintah nih nanya nih, kita mau ngulang atau enggak. Kalau mau ngitung lagi kita pilih Y. Kalau N dia bakal programnya stop. Saya akan melanjutkan bagian D dan E. Kita mulai dari D dulu, dimana kita itu menghasilkan perhitungan menggunakan metode Simpson 1/3 menggunakan aplikasi Python, Webgram kalkulator, dan manual. Jadi yang pertama ini kita menggunakan angka kecil. Nah, ini adalah fungsinya ya. Nah, dimulai dengan menggunakan metode 1/3 Simpson di codingan Python. Kita buka dulu ya. Jadi pertama ini bagian A kita disuruh melakukan perhitungan menggunakan jumlah partisi. Satu, dua, tiga, empat, kurang besarnya 0,5, besarnya 0,6, besarnya 0,7, kecilnya 0,8, kecilnya 0,9, untuk J kecilnya 0,1, untuk K kecilnya 0,11, untuk M kecilnya 0,12, besarnya 0,13, untuk D besarnya 0,14, untuk R besarnya 0,15, untuk R kecilnya 0,17,
untuk B besarnya 0,18, untuk B besarnya 0,19, untuk T nya 0,2, untuk U nya 0,21, 0,22, W besarnya 0,23, untuk Y kecilnya 0,24, untuk W kecilnya 0,25, Z nya 0,26, untuk P nya 0,27, Y nya 0,28, untuk D kecilnya 0,29. Oke, ini sudah masuk ya di kita, dimana kita menginput batas atas, batas bawahnya itu adalah 0,32, lalu batas atasnya 0,4. Oke, karena yang pertama ini kita penghitungan menggunakan partisi, maka kita akan mengetik 1. Lalu masukkan jumlah partisi, wajib genap. Ini wajib genap ya, karena menggunakan dari sini sampai 3. Partisinya itu adalah 60, 50. Masukkan, lalu kita akan enter. Ya, ini adalah nilai yang kita dapatkan. Dimana nilai integralnya minus 0,20118419513 partisi akhirnya adalah 50. Nah, sesuai ya semua. Nah, jika kita ingin mengulangi lagi, maka kita akan ketik G. Jika untuk stop, kita akan menekan N. Karena ini sudah selesai, maka saya akan ketik N. Oke, lanjut yang kedua, yaitu menggunakan epsilon. Kita masuk lagi codingan tadi ya. Kita masukkan nilainya sama seperti sebelumnya. 1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 0,1, titik 1 atau 10 sama saja, sama 0,11, 0,12, 0,13, 0,14, 0,15, 0,16, 0,17, 0,18, 0,19, 0,20, 0,21, 0,22, 0,23, 0,24, 0,25, 0,26, 0,27, 0,28, 0,29. Oke, enter. Nih, sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan batas bawah dan batas atas. Itu batas bawahnya adalah 0,35 dan batas atasnya adalah 0,4.
Karena kita yang kedua ini adalah memilih pilihan 2 yaitu epsilon, maka kita akan ketik 2. Oke, kita samakan ya. Untuk nilai epsilonnya itu adalah 0,000000001. Oke, kita cek dulu. 2. Oke, sesuai ya. Kita enter. Oke, untuk hasil yang kita dapatkan di nilai integral adalah minus 0,2 dengan partisi akhir adalah 6. Oke, kita selesaikan dan mengetik N. Oke, lanjut ke perhitungan kalkulator. Di sini saya menggunakan web integral kalkulator, yang dimana saya sudah memasukkan lateksnya, jadi tinggal mengubah nilai yang ada di dalam lateks, sesuaikan dengan nilai kecil, angka kecil. Kita samakan seperti ini ya. Untuk A nya adalah 0,1, untuk B nya 0,2, untuk C nya 0,3, untuk D nya 0,4, untuk A besarnya itu adalah 0,5. Lanjut ke F besar. F besarnya itu adalah 0,6. Lalu untuk G 0,7, untuk F kecilnya 0,8, untuk hanya 0,9, untuk J nya 0,10, untuk K nya 0,1, 11. Coba kita cek dulu apakah benar 0,1. Oke, sama ya. Ln M kita cek dulu. Ln 0 ya, 0,12. Untuk L nya M dulu, M 0,12, untuk L besarnya 0,13, untuk Q besarnya itu adalah 0,14, untuk R besarnya 0,15, untuk S nya 16.
R nya 0,17, untuk B nya B besarnya 0,18, untuk D besarnya 0,8, oh kebalik, salah, 0,18 lalu 0,19. Kita cek dulu lagi. Oke, sampai 19 ya, sama. Kita lanjutkan ke T besarnya. T besarnya itu 0,20, kecilnya 0,21, V nya 0,22, besarnya 0,23, Y nya 0,24, ini untuk 0,25, lalu untuk Z nya 0,26, untuk P nya 0,27, untuk Q nya 0,28, lalu yang terakhir itu T kecil 0,29. Dengan batas atas dan bawah itu 0,4 dan 0,35. Kita masukkan di upper bound itu untuk batas atas, lalu untuk batas bawah itu masukkan ke lower bound 0,35. Nah, kita supaya cepat menghitungnya, jadi kita centang bagian integral numerically only sama keep decimal. Oke, di sini kita sudah mendapatkan hasilnya. Oke, kita samakan. Di sini kita mendapatkan hasil minus 0,2011835791675462. Nah, ini bilangan imajiner, makanya tidak bisa langsung ditambah. Ya, sama ya. Lanjut ke perhitungan manual. Nah, ini adalah hasil dari perhitungan manual yang dilakukan oleh kelompok kami. Di sini kita itu mendapatkan hasil integral 0,1175023. Oke, sekarang kita menggunakan angka besar, dimana seperti sebelumnya, yang pertama itu menghitung menggunakan jumlah partisi dengan fungsinya itu ini ya, batas atasnya 4.11 dan batas bawahnya 4.109. Oke, langsung saja kita masuk ke program. Kita langsung saja input. Untuk A nya nilainya itu adalah 10, untuk B nya adalah 12, untuk C adalah 13,
untuk D adalah 2, untuk A adalah 14, untuk F itu 18, untuk G 17, untuk F itu 11, untuk H 20, J 16, K1, M 22, L besar 12, Q besar 25, R besar 17, S kecil 1, R kecil 1, B besar 19, D nya 2, T besar 21, U nya itu 12, V nya 14, W besarnya 24, bentar, V W besar 23, salah ya. Y kecilnya 18, baru W kecilnya yang 24. Untuk Z nya 20, P nya 16, Q nya 2, lalu terakhir T kecilnya itu 14. Oke, selanjutnya kita memasukkan batas atas dan batas bawah. Untuk batas bawahnya adalah 4,109, lalu batas atasnya itu 4,11. Karena yang pertama kita menggunakan jumlah partisi, maka kita akan mengetik 1, lalu jumlah partisinya bernilai 100. Ini adalah nilai hasil dari integral, dimana mendapatkan nilai minus 946,639850263405126919196944706944416. Lalu dengan partisi akhir 100 ya, sesuai. Lalu selanjutnya kita akan masuk menggunakan epsilon, karena sebelumnya saya menggunakan N. Kalau kita coba sekarang itu menggunakan Y. Nah, ini kan kembali seperti semula. Oke, sekarang kita akan memasukkan input nilainya. Untuk A adalah 10, untuk B 12, C 13, D kecil 2, A besar 14, F nya itu 18, G nya 17, F kecilnya 11, H nya 20, J nya 16, K nya 1, M kecilnya 22, L besarnya 12, Q nya 25, R besarnya 17, S kecil 1, R kecil 1, B besar 19, D nya 2, T besarnya 21, U kecil 12, V kecil 14, W besar 23, Y kecil 18, W kecil 24, Z nya 20, P kecilnya 16, Q nya 2, lalu T kecilnya 14. Sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan batas bawah dan batas atas. Untuk batas bawahnya itu 4,109, lalu batas atasnya 4,11. Oke, karena yang kedua itu kita menggunakan epsilon, maka kita akan mengetik 2.
Nah, kita samakan untuk nilai epsilonnya, yang dimana 0,000000001. Coba kita pastikan lagi ya. 2 2 1 2 4 1 2 3 4. Oke, udah sesuai. Kita akan enter untuk melihat hasilnya. Oke, di sini kita mendapatkan nilai integral sebesar minus 995,981,997,948,981,998,0,9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 , dengan 56. Selanjutnya itu adalah hasil perhitungan web integral kalkulator. Di sini langsung saja kita masuk ke webnya ya. Oh, tadi saya menggunakan Word, kita ubah lagi aja menggunakan PDF. Sebentar. Oke, ini ya. Oke, kita akan menginput nilainya. Nah, ini perhitungan sebelumnya. Saya sudah menyalin lateksnya itu di Notepad, jadi supaya lebih gampang ya. Kita tempelkan saja. Jadi kita tinggal mengubah konstantanya. Oke, di sini A itu ada 10. Lalu B itu adalah 12. C-nya itu 13. Untuk D-nya 2. Untuk sin A besar itu 14. Untuk F besarnya itu 18. Lalu 17, 11. Untuk G-nya 17. Untuk F-nya itu 11. Untuk hanya itu 20. Untuk J-nya 16. Lalu K-nya itu adalah 1. Dua 12. M-nya itu 22. Sebentar. 1225 ya. 1225. Untuk L besarnya itu adalah 12. 25. Untuk Q-nya 25. Untuk R-nya itu R besar 17.
S kecilnya itu 1, lalu R ini kecilnya itu 1 juga. Ini kedua. Lebih besarnya sini adalah 19, lalu X pangkat 2. 21, 12, 14. T besarnya 21, ini adalah 12, lalu V nya 14, Y nya 18, lalu W nya 24. (20, 16, 2). Z nya itu 20, untuk P nya tadi berapa? 16 ya. Untuk P nya itu 16, lalu X nya itu pangkat 2. Dan yang terakhir T nya adalah 14. Oke, selanjutnya kita memasukkan batas atas dan batas bawah. Untuk batas bawahnya 4.109, lalu batas atasnya 4.11. 4.109 aduh, mana ini 4.111 ya, coba kita cek. Oke, kita mulai. Oke, di sini kita mendapatkan hasil pada integral kalkulator sebesar negatif 946,6375985619688 minus 1,563490391059 dikali 10 pangkat 5 I. Jadi kenapa ini tidak langsung dikurangkan? Itu berbeda variabel. Oke, selanjutnya kita masuk ke perhitungan manual dari angka besar. Di sini kita mendapatkan hasil sebesar 0,07950. Lanjut saja ya ke ketiga, dimana ketiga ini kita menggunakan angka campuran. Berikut ini adalah fungsinya. Lalu yang pertama kita menghitung menggunakan jumlah partisi. Langsung saja kita masuk ke program Python-nya. Kita masukkan input nilai 10. D-nya 2, D-nya 14, F-nya 0,65, G-nya 17, F-nya 11, H-nya 0,5, J-nya 16, K-nya 1,
M-nya 0,22, Q-nya 12, Q-nya 0,25, R-nya itu 0,17, S-nya 1, R-nya 0,4, B-nya 0,19, D-nya 2, lalu 0,21, 12, 14, W-nya 0,23, Y-nya 18, W kecilnya 0,24, Z-nya 0,2, P-nya 16, I-nya 2, lalu T-nya 0,14. Kita masukkan batas bawah dan batas atas, di mana batas bawah itu sebesar 7, batas atasnya itu 7,01. Karena yang pertama kita menggunakan jumlah partisi, maka kita akan mengetik 1, di mana jumlah partisinya itu sebesar 1000. Di sini karena saya menggunakan jumlah partisinya terlalu besar, maka perhitungan pun agak lama ya di sini. Oke, kita sudah mendapatkan hasil, di mana hasilnya itu sebesar minus 1,4,730,571,9,9,4,8,9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 , Oke, lanjut ke yang kedua. Kita itu memilih pilihan 2, yaitu epsilon. Maka kita lanjutkan saja dan mengetik Y. Sama seperti sebelumnya, kita akan memasukkan nilai. Untuk A-nya itu adalah 10, B-nya 0,12, C-nya itu 0,13, D-nya itu 2, H besarnya itu 14, F-nya 0,65, untuk G-nya 17, F-nya 11, H-nya 0,5, G-nya 16, H-nya 1, H-nya 0,22, H-nya 12, Q-nya 0,25, R besarnya 0,17, S-nya itu 1, lalu 0,4 untuk R, B-nya 0,19, lalu D-nya 2, T-nya 0,21, U-nya 12, V-nya 14, W-nya 0,23, W besar ya 0,23, Y-nya 18, W kecilnya 0,24, Z-nya 0,2, P-nya 16, I-nya 2, T-nya 0,14. Oke, lanjut ke batas atas dan batas bawah. Untuk batas bawah sama seperti sebelumnya, yaitu sebesar 7. Lalu ini 7.01. Di sini kita menggunakan pilihan kedua, menggunakan epsilon dengan nilainya itu sebesar 0,0000001. Oke, langsung saja. Oke, di sini kita mendapatkan hasil nilai integral sebesar negatif 164,73250621670042416733917633914041 dengan partisi akhir sebesar 184.
Oke, sudah selesai, maka kita akan mengetik N. Oke, selanjutnya kita menggunakan web integral kalkulator. Langsung saja kita akan menginput nilainya. Sebelumnya kita akan samakan dulu ya. Kita asalin dari notepad. Itu adalah 10, B nya 0,12, C nya itu 0,13, lalu D nya itu pangkat 2, untuk A besarnya itu 14, A persennya 0,65, G nya 0,17, untuk F nya itu adalah 11, tadi berapa ya, H nya itu 0,5, lalu J nya 16, tuh, 1, untuk K nya itu adalah 1, 0,2212, 0,212, 0,2212. Untuk M nya adalah 0,22, lalu L besarnya 12, 0,25. Wah, salah, 0,25 ya. Bentarnya itu 0,17, lalu ini adalah 1, 0,4. (0,4) 19 X pangkat 2, ini 19 X pangkat 0,2. Oh, kebalik, aduh, ini yang 0, lalu ini baru pangkatnya itu pangkat 2. Selanjutnya 0,21 itu di sini. Untuk T nya itu adalah 0,21, 12, 14, punya 12, I nya 14.
Mungkin bakal gua pindah ke tab kedua ya biar lebih cepat untuk menginput nilai. Tadi sampai mana? Sampai W besar. W besar 0,23. Lalu J-nya 18 untuk W kecilnya 0,24. Untuk Z-nya 0,22. Lalu P-nya 12. Oh, salah boy. Ini 0,2 ya. Aduh, kurang fokus. Baru ininya 16. X pangkat 2. Lalu yang terakhir 0,14. Oke, cek sebentar ya apakah sudah betul. Oke, sudah betul ya ini ya. Kita masukkan batas atasnya itu 7,01, lalu batas bawahnya 7. Langsung saja kita cari hasilnya. Oke, di sini kita mendapatkan nilai sebesar negatif 164,732504569158 dikurang 0,00130498432883i. Oke, sama seperti sebelumnya ya. Ini hasil ini tidak bisa digabung karena nilainya itu tidak sama, variabelnya itu tidak sama. Oke, itu pindahkan lagi tab sebelumnya. Lanjut ke perhitungan manual. Di sini di perhitungan manual kita mendapatkan hasil sebesar 0,049500. Oke, lanjut ke materi yang ke E. Di sini kita bandingkan seluruh hasil perhitungan dilihat dalam tabel berikut, mulai dari tabel 1, tabel 2 dan tabel 3 nih. Oke, di sini kita lihat ya bahwa hasil di angka manual itu kita mendapatkan 0,1175023. Berbeda dengan program dimana ketika kita menggunakan partisi kita mendapatkan negatif 0,2011835791. Lalu dengan menggunakan epsilon kita mendapatkan negatif 0,201385799. Lalu di aplikasi kita mendapatkan nilai sebesar negatif 0,2011835791 ditambah 0,002357i. Karena dengan menggunakan angka besar pada manual kita mendapatkan nilai sebesar 0,1175023, lalu di program dan menggunakan partisi kita mendapatkan nilai sebesar negatif 946,6773985,263. Untuk epsilonnya kita mendapatkan hasil sebesar negatif 946,6375985,771. Lalu untuk aplikasi kita mendapatkan nilai sebesar negatif 946,6375985,771.
5619 dikurang 1,56 negatif 5I. Untuk perhitungan angka campuran, kita mendapatkan nilai sebesar 0,049500 untuk manual. Lalu pada program menggunakan partisi kita mendapatkan nilai sebesar negatif 164,7325045710. Lalu pada epsilon kita mendapatkan nilai sebesar negatif 164,7325062167. Lalu dengan menggunakan aplikasi kita mendapatkan nilai sebesar negatif 164,7325045691 dikurang 0,001703i. Jadi kesimpulannya adalah berdasarkan tabel hasil perhitungan yang diperoleh, metode Simpson 1/3 menunjukkan hasil perhitungan menggunakan program baik dengan pendekatan jumlah partisi maupun epsilon, menghasilkan nilai yang jauh lebih stabil dan mendekati hasil dari aplikasi atau kalkulator online dibandingkan dengan perhitungan manual, terutama pada kasus angka campuran dan angka besar. Perbedaan antara metode partisi dan epsilon relatif kecil, yang menandakan bahwa keduanya sama-sama mampu memberikan akurasi tinggi. Dengan metode epsilon cenderung lebih adaptif dalam mengontrol galat. Sementara itu, hasil dari aplikasi menunjukkan adanya komponen bilangan kompleks yang mengindikasikan adanya pengaruh domain fungsi atau karakteristik perhitungan numerik yang lebih sensitif. Secara keseluruhan, metode Simpson 1/3 terbukti efektif dan akurat dalam menghitung integral numerik untuk berbagai skala nilai dengan tingkat kesalahan yang sangat kecil, terutama pada saat jumlah partisi diperbesar atau menggunakan pendekatan epsilon. Baik, video ini telah selesai. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.